بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. ربنا افتح لنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali menjalani perjalanan hidup baru setelah kita dimatikan Allah, setelah kita sejenak beristirahat dan Allah kembalikan kita. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa Allah, alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang kembali telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kalau ada ayat Al-Quran menceritakan atau menjelaskan kepada kita tentang hakikat hidup dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya, dan tidaklah kehidupan dunia itu tiada lain semata adalah kesenangan yang sementara, sandiwara, gitu kan. Itu dapat diibaratkan ketika Allah menyatakan qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kehidupan dunia itu qalil, kecil, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu baik, ya, lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara. Jadi dengan peristiwa kejadian tidur semalam kemudian kita dibangunkan kembali, sesungguhnya ini menjelaskan secara hakikat bagaimana sih kehidupan dunia itu, seperti kita mengalami peristiwa kejadian dalam mimpi dan tidur kita. Ketika kita ada di alam mimpi, ketika kita ada dalam suasana tidur, dalam kematian, kenyataan peristiwa terjadi, benar nggak Pak? Tapi kita ini lagi di alam apa namanya, di alam mimpi, benar nggak? Rasanya benar nggak? Benar ya? Ketika kita lagi mimpi main bola capek, ya kan, berin haus, terasa benar nggak? Terasa benar ya? Lagi tidur, lagi mimpi, tiba-tiba kita misalnya dikejar, dikejar oleh binatang buas, lari kita kencang luar biasa sampai bisa naik ke pohon, bener nggak rasanya?
benar ya, benar. Di alam mimpi benar. Tapi itu menjadi ya, seakan-akan tidak ada, fata morgana, seakan-akan hayal ketika bangun. Nah begitu juga nanti ya, ketika kita ini dimatikan, kita mengalami kematian yang sebenarnya, meninggalkan dunia ini, saat kita bangun ya di alam barzah ya, kita dibangunkan di alam akhirat ya, kita akan menilai dan mendapatkan pemahaman ya, ternyata dunia ini ya khayal gitu. Dunia ini main-main, dunia ini sandiwara. Begitu keadaan saya. Ya, karena itu hendaknya ya peristiwa tidur ya itu ya bisa kita jadikan pelajaran, bisa dijadikan sebagai praktek ya kita menjalani kematian. Maka ya hendaknya kita tidur jangan sekedar ya memenuhi kebutuhan badan ya, untuk diistirahatkan, tapi jadikan tidur itu adalah ya suasana bagaimana kita ya merasakan perjalanan ruhani ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zikir ya, doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam pada saat kita menjalani ya istirahat ya, menjalani kehidupan ya, atau menjalani waktu kita tidur gitu saat malam itu zikirnya zikir tauhid semuanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mau tidur ya baca zikir ini. Ya, terbangun dari tidur baca juga ya, supaya kita berada dalam suasana yang ikhlas ya, dalam suasana memasrahkan diri ya dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbimbing ya. Sama saat kita nanti meninggal dunia, pastikan ya, kita bisa ya menyaksikan ya, bisa mengatakan mengungkapkan kalimat tauhid ya, bisa ditalqin ya, la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah ya, al-awwalul akhir az-zahirul batin Muhammadur Rasulullah as-sayyidul kamil al-fatihul khatim. Nah, jadi gitu ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kurang lebih ya sepekan gitu ya. Mungkin dari Jumat atau hari Sabtu ya kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Rasulullah SAW ya dan para sahabat radhiyallahu anhum ya tentunya memberikan ya contoh ya bagaimana pensikapan kita ya, rasa bahagia kita ya di dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW memberikan satu ungkapan ya, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan ya dirinya dari api neraka. Nah, bagaimana kita mengungkapkan rasa bahagia kita? Tentunya ya harus ada ya kebutuhan ya. Jadi orang bahagia itu butuh dia. Ya. Orang akan merasa nikmat ya, makan minum kan ada kebutuhan. Setelah lapar, ya, setelah haus ya, maka minumnya itu adalah ya, menjadi sebuah kebutuhan. Dan kalau kita terpenuhi kebutuhan kita, hajat kita, tentu kita akan merasakan bahagia. Gitu. Pertama ya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan farhatan lisaim. Ada dua kegembiraan ya, dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Pertama ya, inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Ya, karena lapar, karena haus gitu kan. Ya, maka ya saat iftar itu adalah suatu kebahagiaan. Ya. Ya walaupun cuma seteguk air, sebutir kurma gitu kan, itu nikmat luar biasa. Ya kan? Yang kedua ya bukan sekedar itu tadi ya. Yang kedua kita sempurnakan ya. Ya, kegembiraan kedua bagi orang puasa itu adalah ya
inda liqa'i rabbih, adalah saat-saat dia merasakan ya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dimaknai bukan nanti saja ya. Bukan nanti ya di yaumul akhir, bagaimana saat di dunia kita merasakan ya suasana ya berjumpa dengan Allah. Ya, inilah apa namanya suasana qalbiyah yang disebut dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau berpuasa seakan-akan engkau melihatnya. Artinya betapa ya kita bisa apa namanya bersyukur pertama kepada Allah. Dengan rahmatnya kita bisa berpuasa. Mari kita bersyukur, bergembira ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya apa namanya telah ya, menunaikan ketaatan kepadanya ya. Kita bersyukur kepada Allah ya karena diberi kekuatan ya untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, ini suasana seperti ini harus kita munculkan ya. Nah, kembali ini ya, jadi muncul rasa bahagia karena kita butuh. Kalau butuh itu berarti suasana apa namanya di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita merasakan rasa butuh itu ya. Pertama kita menghajati rahmatnya itu tadi. Jadi hal istimewa di bulan Ramadan itu ketika dijelaskan dalam hadis itu. Bulan Ramadan itu ya di dalam bulan Ramadan ada tiga dibagi tiga gitu ya. Ya, awaluhu rahmah katanya. Wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ya itqu minan nar ya. Yang menarik ya di dalam pembagian ini ya pertama 10 hari pertama ya itu di apa ya disebutkan rahmat gitu. Yang 10 hari keduanya ampunan maghfirah, 10 hari ketiga itqu minan nar. Jadi hari-hari di dalam bulan Ramadan itu ada gitu kebaikannya, ada keutamaannya ya. Awaluhu rahmah katanya. Nah, kita kan melihatnya dalam kehidupan ya sehari-hari sebelum Ramadan ini ada dua keadaan. Ada dua golongan manusia ya. Yang pertama ya dengan rahmat Allah ya dia bisa melaksanakan ketaatan. Ya, ini memang yang kita cari ini ya. Karena sesungguhnya ya, kita bisa ya beribadah, bisa melaksanakan ketaatan ya, bisa memenuhi panggilannya ya, bisa beramal soleh ya, itu karena ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ya dia mulai akhir ya siapapun yang masuk ke dalam surga ya itu ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amal kita ditimbang ya, sekalipun ada ayat mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal melakukan perbuatan walaupun seberat zarah ya. Ya. Walaupun seberat zarah ya. Mati dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Seberat apa melakukan amal kebaikan walaupun seberat zarah ya yarah akan dilihat ya akibatnya ya seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga keburukan sedikit apapun ya itu akan apa namanya diperlihatkan ya, akibatnya. Nah, gitu. Tapi dalam hadis dikatakan bahwa ya tidak ada satupun ya manusia yang dimasukkan ke surga kecuali karena rahmat Allah, bukan karena amal perbuatannya ya. Karena itu ya kita sangat menghajati rahmatnya ya. Dan biasanya rahmat itu ya, akan tercurah ketika hijab ya. Hijab itu apa namanya penghalangnya gitu ya itu ya terbuka ya. Apa yang menghijabi kita dari rahmat Allah? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis ya, sesungguhnya dosa yang dilakukan Bani Adam itu ya, innad dunuba ya, kalau dilakukan secara berulang terus-menerus menjadi kebiasaan gitu kan. Yang awalnya hanya dilakukan sekali melakukan dosa itu pasti akan apa yarah ya akan apa meninggalkan ya, setitik noda di dalam hatinya
noda hitam, nuqtah sauda, ya. Jadi setiap dosa yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan meninggalkan setitik noda di dalam hati, ya. Idza tataba'at, jika dilakukan lagi, ya, nggak disadari, nggak disesali, nggak beristighfar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap melakukan dosa yang sama menambah tuh setitik noda lagi, setitik noda hitam lagi di dalam hatinya sampai hatinya menjadi hitam. Inilah hijab itu. Ya, kalau kondisi hati manusia sudah hitam karena dosa maksiat yang dilakukannya, maka akan terjadi suatu keadaan mughlaq, ya, terkunci dia. Nah, kalau sudah terkunci, maka iman tidak bisa masuk, cahaya tidak bisa masuk, ilmu tidak bisa masuk, nasihat tidak bisa masuk. Nah, ini problema, ya. Ya, apa problema hidup manusia yang mendasar. Yang dalam kondisi seperti inilah yang menyebabkan, ya, masalah-masalah lainnya. Karena itu, ya, ulama selalu memberikan solusi atas semua masalah manusia apapun, ya, problematika apapun, ya, dengan solusi beristighfar. Bahkan di dalam ayat, ya, itu dikatakan, ya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, ya. Jadi di ayat ini dijelaskan, ya, bagaimana istighfar itu, ya, menjadi jalan, ya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina, ya. Datangnya rahmat, ya, rezeki, keberkahan, solusi, gitu, ya. Karunia, ya, harta dan anak-anak, ya. Luar biasa. Dalam hadis dikatakan siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 kebaikan. Allah akan ampuni dosa kesalahannya, Allah akan berikan rezeki dari arah yang enggak diduga-duga, Allah akan menjaga, melindunginya, ya. Akan dijaga dan dilindungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari accident, ya, dari bencana, ya, dari bahaya. Nah, ini dia. Karena istighfar itulah yang akan membuka, ya. Kalau sudah terbuka, rahmat tercurah, gitu. Nah, hal yang istimewa di Ramadan itu luar biasa. Ini salah satu keutamaannya, Allah buka rahmatnya dulu, ya. Awalnya rahmat, ya. Baru yang kedua maghfirah. Ya, ini adalah hadiah, ya. Ini adalah keutamaan bagaimana kita raih ini, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah kemudian menyambut, ya, Ramadan ini dengan penuh, ya, asa, ya, dengan penuh harapan, ya, dengan segenap kebaikan, ya, yang terhidangkan di bulan Ramadan, ya, Rasulullah menyampaikan, ya, dan khutbahnya, ya, qad azallakum syahrun azim, sungguh akan datang menaungimu bulan yang agung. Qad azalakum syahrun azimun mubarakun, penuh keberkahan, penuh kebaikan, ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ketika Rasulullah memberikan penjelasan, keterangan tentang keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan, ya, dengan sifat syahrun azim, bulan yang besar, yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ya. Syahrun lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada 1 malam. Ini harus jadi fokus, ya, jadi perhatian, jadi harapan kita bagaimana kita mendapatkan sifat-sifat, ya, yang dilekatkan kepada bulan Ramadan itu, ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, bagaimana kita bisa mendapatkan karunia, ya, yang dilekatkan. Pertama, syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang besar. Artinya apa? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan karunia, ya, asma, ya, al-azim, syahrun azim. Kan al-azim itu kan termasuk asma Allah, ya. Bisa mendapatkan, artinya bagaimana bisa meningkat, ya, istilahnya kapasitas, ya, kemampuan, ya, bisa meningkatkan derajat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita bertasbih, ya, subhana rabbiyal a'la
subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya, dalam zikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu ibaratnya ya, apa namanya, sikap ta'alluq, interaksi kita, harapan kita kepada Allah yang dimunculkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan karunia ya asma al-azim itu atau al-a'la. Al-a'la itu ibaratnya wadahnya, al-azim itu isinya ibaratnya ya. Al-a'la itu ibaratnya bagaimana kita diperbaiki Islam kita ya, kemudian kepasrahan diri kita kepada Allah ya. Al-azim itu adalah ya, meningkat keimanan ya. Al-azim ya, meningkatkan kemampuan ya. Al-a'la itu ibaratnya kita menghajati kepada Allah ya, perbaikan apa istilahnya ya, kalau ada wadah dan isi ya, tatanan dan sistem ya, struktur fungsi gitu kan ya, zahir batin ya, gitu ya, kedudukan derajat dan kemampuan ya, seperti itu. Dan hadirkan itu dalam setiap zikir-zikir kita, doa kita. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Jadi bagaimana memasuki Ramadan kita tuh dilatih ya, dididik ya, dengan pendidikan rabbani ya, ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar meningkat ya kapasitas ya, kemampuan kita, amal soleh kita ya, ilmu, iman dan amal soleh kita. Jadi jangan sekedar masuk Ramadan yang tergambar puasa saja, itu benar gitu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkanku ya, rubba min sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa ya, laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini harus kita waspadai. Ya benar, Ramadan adalah syahrus siyam ya. Kutiba alaikumusiyam ya, di mana kita diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tentu puasanya ini ya tidak sekedar ya puasa raga, puasa badan ya kan, puasa zahir saja ya. Bagaimana kita berpuasa ya secara zahir dan batinnya ya, maka ya ketaatan di dalam menjalani ibadah puasa itu ya kita sertakan di sana ada harapan-harapan ya. Harapannya apa? La'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun itu bukan menjadi orang bertakwa. Artinya bagaimana puasa kita itu mengkondisikan kita ya, mendorong kita memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan ya. Sehingga kita benar-benar jadi orang bertakwa. Jadi pertama yang kita ambil dari tadabbur itu, tatak itu fi'il ya, kata kerja ya, kata kerja. Amal berarti kan aktivitas. Nah bagaimana kita tingkatkan itu di bulan Ramadan, baik aktivitas personal ya, bagaimana kita merecovery ya, upgrade, improve ya, sumber daya manusia kita ya kan, baik secara pendekatan akliyahnya ya, qalbiyahnya dan nafsiyahnya ya. Akliyahnya bagaimana tambah ilmu kita, kognitif kita ya, kemudian qalbiyahnya hati kita, tambah cinta kita, tambah takut kita, tambah harap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsiyahnya itu tadi ya, tingkatkan ya akhlak ya, kita secara pribadi memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Nah gitu ya. Kemudian juga meningkatkan amalia secara sosial ya. Ini Ramadan ada kesempatannya bagaimana kita membangun ya entitas, meningkatkan amalia sosial kita bersama orang-orang beriman yang lainnya gitu ya. Maka karena di sana ada positioning ya. Jadi derajat, meningkatkan derajat insya Allah SWT, artinya bagaimana kita ya menempatkan diri ya, meningkatkan kapasitas ya, positioning ya, secara personal individu ya, menjadi orang-orang yang soleh gitu, juga sosial ya, menyolehkan sosial kita, membangun umat gitu kan ya.
Bahkan lebih tinggi lagi ada maqam kedudukan bagaimana kita bisa mengambil positioning di antara ya makhluk Allah yang lainnya. Ya, yang pertama jelas ya di dalam Quran ya Allah apa namanya berfirman kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang-orang rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu senantiasa mengajarkan Alkitab, ya, mengingatkan orang, ya, mentarbiyah manusia, gitu kan. Kemudian wa bima kuntum tadrusun, dan kamu senantiasa mempelajarinya. Ya, jadi ibarat burung yang memiliki dua sayap, ya, kita harus ya bisa itu ya terbang dengan dua sayap ini. Sayap pertama adalah mendidik, ya kan, mengajar, ya, men-share gitu kan pengetahuan, keilmuan, keimanan dan pengalaman amal soleh kita. Yang kedua adalah ya belajar, ya membaca, ya melihat, ya mendengar, ya belajar. Jadi jangan sekedar mengajar, tapi juga belajar. Ya, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Buat siapa saja. Saat kita ya secara apa namanya profesi, secara kemampuan ya bisa ya tampil ya di forum, di kelas, ya kan, memberikan keilmuan atau pengalaman ya keimanan dan pengalaman ya dalam amal saleh, ya, maka di sisi lain ya, kita juga harus belajar, ya. Siapa saja ya, kita apa namanya jangan hanya terbang dengan satu sayap, gitu kan, dua-duanya belajar dan mengajar, ya, di level apapun. Jangan mengambil satu sayap saja, ya, sekalipun dia sudah menjadi ahli ilmu, ya kan, tetap dia harus belajar. Dan Rasulullah SAW ya sudah menyatakan kewajiban menuntut ilmu itu dari buayan ya sampai liang lahat, ya, sepanjang apa namanya hidup dan kehidupan kita di dunia ini ada tuntutan kita harus belajar. Karena zaman itu juga berubah, ya, setiap hari berubah. Ya, ada apa namanya tuntutan bagaimana kita bisa mengikutinya, ya, bisa memahaminya, ya, dinamika yang terjadi. Nah, seperti itu. Ini adalah dalam konteks bagaimana kita meningkatkan kapasitas personal, ya. Dan Rasulullah SAW juga memberikan nasihat, ya, atau peringatan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, jadi bagian kita eksis, ya, secara personal, secara individu, ya, bisa memimpin diri sendiri, ya, bisa bertanggung jawab, bisa menunaikan amanah, ya, yang Allah tetapkan, ya, Allah berikan, ya, kepada kita. Yang kedua ada positioning, ya, sosial, entitas sosial dalam berbagai institusi, ya, lembaga, apakah itu keluarga, kita berhubungan dengan manusia kan, ya, kita punya istri, punya anak, manusia semua, ya kan. Kemudian dalam bersosialita komunitas, ya, di masjid, ya, di di masyarakat, ya, di berbagai lembaga, ya, komunitas sosialita, ya, organisasi, jamaah, ya kan, di situ berkumpul berhimpun manusia. Nah, di situ ada syariat yang harus kita tegakkan, ya, ada syariat yang harus kita tegakkan, ya. Dan ini level sosial itu lebih tinggi nilainya, ya, daripada level personal. Tetapi ya hukumnya itu nggak terpisah, ya. Siapa yang ingin eksis secara sosial, ya, dia harus eksis secara personal. Inna zuhuraddin bi zuhuril ummah. Sesungguhnya eksisnya, ya, tegaknya, ya, syiarnya agama ini, ya, itu ditentukan, ya, dengan eksisnya, ya, wujudnya, ya, hadirnya, ya, umat, ya, sosialita, jamaah, ya, masyarakat, bangsa dan negara, ya. Inna zuhuraddin bi zuhuril ummah wa inna zuhural ummah bi zuhuri rijaliha, ya. Dan tekan umat itu, ya, ditentukan oleh adanya, ya, pribadi-pribadi, personal, individu yang soleh, ya. Jadi umat yang soleh
itu akan hadir dengan adanya pribadi-pribadi yang saleh. Karena itu kesolehan itu bukan sekedar untuk diri sendiri, bagaimana kita juga bisa mensolehkan umat, mensolehkan masyarakat, mensolehkan keluarga, masyarakat, ya, sosialita, komunitas, jamaah, organisasi, negara, bangsa ini. Nah seperti itu. Ternyata ya ada makom lebih tinggi lagi, ya kan? Bagaimana kita hadir, eksis di antara makhluk Allah yang lainnya. Ya Allah ciptakan langit, bumi, ya Allah ciptakan gunung-gunung, hutan, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan keberadaan bangsa-bangsa atau makhluk yang lainnya. Ketika kita ada di antara mereka, siapa yang ditunjuk menjadi pemimpinnya? Kita manusia, ya. Nah seperti itu. Karena itu ini juga harus dijadikan target bagaimana kita bisa mengambil makom-makom kedudukan itu. Ya, kita meningkatkan kesalehan pribadi kita, meningkatkan kesalehan sosial kita. Karena di dalam Quran dia dikatakan kuntum khairal ummatin, jadilah kamu sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya komunitas, sebaik-baiknya sosialita, sebaik-baiknya organisasi, negara, bangsa, ya peradaban manusia. Kuntum khairal ummatin. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan dengan hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, yang tertinggi, makmur yang tinggi adalah ya sesuai dengan apa yang Allah firmankan, ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana keberadaan kita itu menjadi rahmat. Ya, menjadi rahmat ya, pembuka ya, menjadi sebab ya turunnya rahmat Allah, sehingga semua makhluk itu ya merasa berbahagia dengan keberadaan kita. Nah seperti itu. Nah jadi ketika kita dikasih karunia Ramadan, ya maka ekspektasi, ya harapan, doa-doa kita bukan semata bagaimana kita menjadi baik secara sendiri, secara pribadi, tapi bagaimana ya ada harapan ya Ramadan momentum memperbaiki ya sosial komunitas kita, keluarga kita, ya jamaah kita, ya masyarakat kita. Maka program-program Ramadan itu harus ya ada di sana, ada perintah berzakat fitrah, ya ada dorongan bagaimana kita memberi iftar orang yang berpuasa ya, dengan balasan yang luar biasa. Siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, ya maka dia mendapat pahala puasanya, ya kan? Bukan mengambil tapi mendapat pahala yang sama yang Allah berikan ya, kepada orang yang berpuasa tersebut yang kita kasih ya iftar. Subhanallah. Ya, bagian kita membangun program-program ya sosial yang lainnya ya. Termasuk juga dalam konteks kita ya mengambil positioning di alam semesta ini ya. Memang ini konsep yang luas banget, besar banget. Emang begitu ya. Jadi seorang mukmin itu ya memang ya ketika dia sadar dirinya gitu kan, ya, dia akan mendapatkan tadi derajat, mendapatkan makom kedudukan luar biasa. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin. Seorang mukmin itu ya akan mengambil makom ahsani taqwim itu. Ya. Dia mengetahui ya maksud ya asal ciptaan dirinya. Maka itu kan kalau kita tadabbur Al-Quran nanti, ketika kita hendak mencari hidayah dari Al-Quran, di Al-Quran itu ada hidayah untuk personal individu, ya, hudal lil muttaqin. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas kapasitas kita di Ramadan dalam tadabbur Al-Quran kita, dalam tilawah Al-Quran kita, ya hadirkan ini, ya. Ambil hidayah ya, yang hidayah yang bisa menghantarkan kita ya menjadi orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa. Di Quran disebut hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bahkan hudal linnas ini ya di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Itu disebutkan ya serangkaian dengan perintah ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Di Al-Baqarah 185-nya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ya, hudan linnas. Jadi hudan linnas ya
itu disebutkan dalam rangkaian puasa Ramadan. Artinya ya, target program pencapaian ya, sukses kita menjalani Ramadan itu tidak sekedar dalam konteks ya, perbaikan personal individu kita saja, tapi juga sosial ya, masyarakat negara bangsa ini. Ya, kalau ada ayat mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, sekiranya ya masyarakat umat kaum ya, walau anna tadi itu beriman ya, amanu wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan ya keberkahan, solusi. Kita sekarang kalau melihat ya permasalahan sosial, permasalahan negara bangsa ini rumit gitu kan. Ya kan? Hanya bisa berkomentar, hanya bisa mengomentari, ya, kemudian mengungkapkan ke suasana yang susah gitu kan. Tapi ada kemampuan kita untuk merubahnya, ya kan? Karena situasi politik, karena situasi negara bangsa, hegemoni dunia, ya, rasa-rasanya ya kita bermasyarakat, berbangsa ini kok makin susah gitu kan. Maka ya, solusi terbaik ya kita konsolidasi umat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Ya, itu ada usaha konkret. Nah, kalau kita sukses ya membangun umat untuk beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ardh. Ya, Allah akan bukakan ya keberkahan dari langit dan di bumi. Ya. Nah, ini Ramadan ya mengkonsolidasi umat ya untuk ya tadi meningkatkan kapasitas iman dan takwanya. Ya, secara pribadi, secara sosial, secara lingkungan ya kita hadirkan itu. Nah, inilah makanya ketika kita diterangkan Rasulullah qad azzalakum syahrun azim, itu maksudnya seperti itu. Ya, syahrul mubarak di bulan Ramadan juga ada banyak keberkahannya. Apa aja yang menghalangi kita untuk taat, apa saja yang menghalangi kita untuk mendapatkan cahaya hidayah, ya, apa saja yang menghalangi kita untuk ibadah, ya, itu kan istilahnya dinolkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai setan-setan diikat katanya. Setan-setan diikat. Kalau kita ya merasa susah beribadah karena tergoda dan digoda oleh setan, setan itu diikat. Ketika kita susah ya untuk beribadah, menjadi ketaatan, mengambil makom mulia, derajat yang tinggi ya, karena tarikan hawa nafsu itu juga sudah dilemahkan dengan puasa kita. Jadi ya nggak ada tuh penghalang lagi sebenarnya gitu kan ya. Tidak ada penghalangnya sebenarnya. Ya, maka bagaimana kita ya mendapatkan tadi kemudahan, ya, rahmat, ya, kebaikan, keberkahan ya, Ramadan itu. Nah, seperti itu. Jadi zikir secara akliyah, ya, secara qalbiyah, secara nafsiyah ini kita fungsikan. Ya. Ibadah-ibadah kita juga begitu harus menyentuh ya 4 aspek ini. Aspek zahir, ya, ketaatan badan, aspek batin, ya, bagaimana kita mengaktifasi berzikir secara akal kita, secara akliyah. Zikir secara akliyah itu dengan apa? Dengan metodologi tafakur, ya. Metode tafakur itu gimana sih? Ya melihat, ya, melihat kesempurnaan. Alladzi khalaqa fasawwa, ciptaan Allah ini, walladzi qaddara fahada, ya. Lihat ya, kesempurnaan lahir batinnya, ya, melihat kesempurnaan ciptaan alam semesta ini, ya, dilihat ya, bukan sekedar dengan mata kepala, ya. Kalau zikir akliyah ya itu sudah dengan mata basirah, ya, lihat semua ciptaan Allah itu yang banyak tak terhitung, ya, besar tak terukur, apalagi luas tak terbatas. Kalau dilihat dengan mata kepala saja, ya ada keterbatasan. Ya. Kita zikir, ya, secara akliyah, kita merenung, diem, tafakur, itu kan Allah bukakan, dikasih cahaya ke akal kita sehingga kita bisa melihat. Ya, bukan hal yang fisik zahir saja, tapi bukan hal atau fasawwa saja, tapi qaddara fahadanya bisa kelihatan seperti itu, ya. Itu basirah, ya. Kemudian juga bagaimana kita beribadah, berzikir tidak sekedar dengan zahir kita, ya kan,
ya. Tapi juga dengan batin itu artinya setelah dengan zikir akliyah jadi zikir qalbiyah. Ya, zikir qalbiyah itu gimana sih? Prakteknya tadabbur. Ya bagaimana tadabbur itu? Dengar gitu kan. Kita mendengar ya firman-firmannya. Ketika kita baca Al-Qur'an, rasakan ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kamilah yang mengumpul Al-Qur'an ke dalam dadamu. Dan kamilah yang membaca. Ya. Didengar ya. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ibadi, rasakan itu. Firman-Nya di dalam dada kita ya, menyuruh kita, ngajak bicara kita. Itu dengar tadabburnya seperti itu. Ya, kalau kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, dengar ada firman-Nya yang menjawab ya. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dengar asna alayya abdi, hambaku menyanjungku ya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, ya dengar ya firman-Nya, jawabannya, hambaku mengagungkanku. Nah itu dia. Nah, itu namanya tadabbur seperti itu. Nanti ya rahmat ya, cahaya ya akan datang secara otomatis. Ya. Allah akan karuniakan itu. May yahdillah, siapa yang diberi hidayah, fala mudhillalah, maka dia tidak akan tersesat. Nah seperti itu. Kemudian jiwa diaktifasi ya. Dengan apa? Zikir nafsiyah namanya. Dengan apa kita zikir nafsiyah? Merasa. Ya, dia merasa. Ya. Kalau di hati itu rasa cinta, rasa harap, rasa takut, rasa cinta, rasa ridho itu di hati. Kalau di jiwa itu rasa hidup dan mati, rasa apa di fisik ya. Ya. Misalnya di Quran dikatakan wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut asma Allah bergetar hati dia. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya, ketika dibaca Al-Qur'an dia merasakan ya seakan-akan apa Quran itu turun ke dalam dirinya. Kemudian taqsya'irru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ya. Taqsya'irru juludu itu adalah rasa jiwa itu bergetar, merinding gitu. Nah, itu indikator sukses yang bisa apa namanya kita dapatkan. Nah, bagaimana puasa kita tuh tadi tidak sekedar puasa zahir ya, puasa badan ya, menjauhi apa saja yang membatalkan ya, apakah makanan, minuman ya dan lain-lainnya gitu kan. Tapi juga ada puasa batin. Maka itu kan puasa batin itu contohnya ya, bagaimana kita puasa dengan jiwa kita ya. Ketika apa namanya lagi puasa bulan Ramadan gitu kan, tiba-tiba ada apa namanya senggolan lah sama orang lain ya, kemudian diajak bertengkar ya kan. Rasulullah mengajarkan, katakan ya ini shaim, maksudnya puasa. Arti itu puasa jiwa, puasa emosi gitu kan ya. Puasa jiwa, puasa emosi. Bagaimana kita bisa bersikap ya dengan bijaksana, bersikap dengan baik ya, menghindari segala bentuk kezaliman ya, segala bentuk kemaksiatan ya, segala bentuk apa namanya ketertarikan ya dunia ya, dengan harta tahta ya, apalagi dengan wanita ya, itu juga harus ini. Karena puasa ya, sehingga bisa membangun akhlak karimah. Kalau akhlak mahmudah itu di level sosial, akhlak mahmudah karena sudah memberi kemanfaatan buat orang lain. Kalau di level apa lingkungan lebih luas lagi, di antara makhluk yang lainnya yang terbentuk adalah akhlak azimah. Nah itu bedakan ya. Kalau akhlak karimah membentuk tadi kesolehan pribadi. Akhlak apa tadi mahmudah, kesolehan sosial. Akhlak azimah itu kesolehan lingkungan. Itu bedakan. Jadi kita punya frame ya, punya ekspektasi harapan yang besar ya untuk mendapatkan segala keistimewaan yang melimpah ya, yang apa penuh berkah ya di bulan Ramadan ini. Nah seperti itu. Kemudian tadi istimewa lagi Ramadan ada satu malam yang disebut ya dengan keterangan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini kesempatan kita merubah takdir kita ya. Lo takdir kan udah ditentukan iya, tapi dengan takarrub kita kepada Allah ya, dengan doa-doa kita bisa berubah.
Sekalipun kita nggak tahu takdirnya, tapi apa yang sudah kita jalani kan bisa kita evaluasi. Ya, sudahkah optimal keberadaan kita di dunia ini? Sudahkah sukses kita memenuhi maksud tujuan di penciptaan diri kita? Sudahkah kita sukses secara personal, ya, individu, secara sosial, masyarakat, peradaban, atau udah sukses ya secara keberadaan di lingkungan semesta ini? Itu besar banget gitu. Nah, maka ya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan ya kalau dikonversi ke tahun dapat berapa tahun, Pak? Ya kurang lebih 80-an tahun ya. Padahal rata-rata umur kita ya umat akhir zaman ini ya kan itu berkisaran 60 sampai 70 tahun. Ya ibaratnya ya bagaimana kita meredesain ya umur kita ya, hidup kita dunia ini ya, untuk bisa berubah baik secara keseluruhannya gitu ya di Ramadan ini kesempatan ini. Ya, karena itu di dalam Syahrul Awakhir yang dijelaskan dalam banyak riwayat ya, turunnya Lailatul Qadar itu benar-benar kita optimalkan dengan iktikaf. Iktikaf itu apa sih? Kan diem iktikaf, diem secara kemudian diem secara zahir ya ataupun batin. Ya, kita mulai membangun koneksi private ya, koneksi personal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ketika zikir, hadirkan ya rasa koneksi ya, kebersamaan dengannya, terhubung gitu. Kemudian bangun interaksinya dengan doa-doa yang kita panjatkan, koneksi dengan zikir-zikir yang kita amalkan ya, interaksinya itu dengan doa-doa yang kita panjatkan sampai kita merasakan benar, sampai ke jiwa nih ya. Di sini kita membangun koneksi dengan Allah, di hati interaksi ya dengan Allah, di jiwa ya, itu adalah bahasa saya itu teraktivasi. Artinya amal perbuatan kita itu sudah terbimbing ya, terjaga, tertolong. Benar-benar dirahmati penuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu rasakan ya, suasana itu di malam-malam terakhir iktikaf itu diem. Ya, diem itu adalah intinya, rahasianya, kesempurnaan amal. Kalau kita beramal, amal terbaik ini, ya kan, dengan berjihad di jalan Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan berinfak gitu kan. Nanti itu dikisahkan dalam sebuah hadis itu. Nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Ya, orang-orang yang akan dihisab di awal itu adalah orang-orang yang melakukan amal-amal hebat, ya, amal-amal besar. Itu mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang berjihad di jalan Allah, ya, mereka yang berinfak, ya, maka didatangkanlah mereka di hadapan Allah. Ya, dan hadis Muslim itu ya dikisahkan. Ya, kemudian ditanya gitu kan, misalnya amal terbaik yang pernah dilakukan. Oh, saya baca Al-Quran, oh Allah, setiap hari selesai 1 juz. Bahkan Ramadan saya bisa 5 juz, 3 juz sampai 5 juz gitu kan ya. Ternyata didustakan ya. Kata Allah, kadar engkau berdusta ya. Ya, engkau benar yang membaca Al-Quran ya, khatam sekian juz ya, 3 kali khatam Ramadan misalnya gitu. Tapi kau membaca ya bukan karena mengharapkan ya pahala dariku ya, engkau menginginkan kedudukan ya, engkau inginkan pujian ya di hadapan manusia, dan kau mendapatkan itu ya, manusia pada apresiasi ya, kemudian memberi penghormatan gitu kan, kau dapat itu semua, maka tertutup ya kebaikan di akhirat ini ya, kau didustakan. Begitu juga ada orang yang berjihad di jalan Allah, berinfak, ya, didustakan semuanya. Ya, bukan mereka nggak beramal, mereka sudah beramal, ya. Tetapi karena nggak beramal secara zahir saja, ya, tidak menyatakan batinnya, gitu kan, ya, tidak ikhlas, ya, tidak mengharap ya kepada Allah, ya, akhirnya sia-sia. Maka itulah ya apa yang menjadi peringatan dari Nabi SAW, ya, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi wal ju'i, itu jadi warning ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan dia telah mendapatkan ya iftarnya, ya kan,
Nah seperti itu. Nanti bagian puasa kita itu kita jadikan metodologi cara bagaimana kita membersihkan ya jiwa kita. Terakhir ya hendaknya kita selalu ya membacakan doa yang diajarkan Rasulullah. Ya, jadi kalau doa puasa itu di samping ungkapan syukur ya Allahumma lakasuntu wa bika amantu itu lebih kepada ungkapan syukur. Tapi jangan lupa ada doa yang sifatnya harapan, ekspektasi. Apa yang kita harapkan dari Allah dan puasa kita itu munculkan, ungkapkan. Salah satunya apa yang diajarkan Rasulullah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Ya, minta pada Allah supaya ditazkiyah. Karena orang kalau ditazkiyah itu luar biasa, dia kan mendapatkan kecerdasan emosional, kebagusan akhlak. Ya, yang tentunya itu adalah puncaknya setelah akal ke hati, hati ke jiwa. Minta Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kau kepada jiwaku ketakwaannya. Sehingga itu ibarat HP itu ya, fungsinya itu sangat tergantung dengan baterai itu. Ya. Jadi kita mendapatkan energi, mendapat power ya. Dengan ada kesucian jiwa ya, dengan akhlak karimah untuk meningkat kepada level-level pada kontribusi kemanfaatan yang lebih besar lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kau kepada kami ketakwaannya, wa zakkiha, dan kesuciannya. Jadi yang mendorong jiwa itu tiada lain kecuali ya, kesolehan, ketakwaan dan kesuciannya. Disucikan oleh Allah ya. Supaya apa? Tadi cahayanya, hidayahnya masuk menyinari, terbimbing kita, terjaga kita, tertolong kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, engkau yang sebaik-baik mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah pelindungnya ya, engkau lah pemimpinnya ya, pemimpin jiwaku, engkau lah penjaganya. Ini harus dijadikan sebagai harapan ya dari puasa kita jalani ya, supaya semakin hari Ramadan kita jalan itu semakin berkualitas amal kita, semakin kuat dan kokoh, semakin istiqomah, bukan kecenderungannya makin menurun, berkurang, tapi meningkat ya, sampai puncaknya kita bisa masuk asrul awakhir ya, bisa etika ya, bisa mendapatkan ya, karunia Lailatul Qadar. Nah seperti itu. Nah, kembali itu doa pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Tambah satu lagi, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Itu dia. Aslih li, solehkanlah ya aku, solehkanlah ya Allah diriku, kullah sedetil-detilnya. Badanku disolehkan, akalku disolehkan, hatiku disolehkan, jiwaku disolehkan sama Allah. Aslih li sya'ni kullah. Itu kan. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi. Ya, jangan kau serahkan ya, urusan ini kepadaku. Jadi sejatinya ya, kita sulit itu untuk memperbaiki diri ya, untuk berubah ya, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, meningkatkan keimanan kita ya, menambah amal saleh kita, dan seluruh kita ada dalam naungan rahmat ya, dan kasih sayangnya. Aku qouli hada fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.